Di balik hiruk-pikuk kota, ada satu perempuan yang selalu tampak kuat meski hatinya sedang rapuh. Namanya Wulan, wanita kantoran, hidup di perantauan, mandiri, tapi menyimpan luka keluarga yang gak pernah sembuh. Baginya, dunia ini terlalu keras untuk orang yang mudah percaya. Dan setiap pagi, satu-satunya orang yang selalu hadir dengan senyum tulus adalah Andre, ojek online yang setiap hari menjemputnya ke kantor. Awal pertemuan, pagi, Mbak Wulan, udah siap kerja. Tapi jangan lupa sarapan, biar nggak lemes kayak laptop lobat. Andre selalu punya cara bikin Wulan tersenyum, meski cuma lewat obrolan singkat di atas motor. Wulan cuma tersenyum kecil. Kalau semua cowok kayak kamu, mungkin dunia ini nggak sesakit itu, Dre. Andre hanya tertawa. Kalau semua cewek kayak Mbak Wulan, mungkin tukang ojek nggak cuma punya bensin, tapi juga punya harapan. Dan mereka pun tertawa kecil bersama. Tentang Satria. Tapi sayangnya, hati Wulan sudah dimiliki seseorang. Satria, cowok tampan, anak pemilik showroom mobil, tapi terlalu banyak bicara manis dan terlalu mudah tergoda. Andre tahu itu, tapi dia nggak berhak menilai. Baginya, cukup melihat Wulan bahagia aja udah cukup. Sampai suatu hari, saat Andre lagi nganter kue ulang tahun ke kafe langganan, dia melihat sesuatu yang bikin hatinya panas. Satria sedang bermesraan dengan cewek lain. Konflik batin Andre. Malam itu, Andre gelisah. Pesan masuk di aplikasinya, orderan dari Wulan. Tangannya gemetar. Harus ngomong nggak iya. Dalam perjalanan, Wulan duduk di belakangnya sambil diam. Angin malam berhembus, tapi suasananya justru terasa berat. Andre akhirnya buka suara. "Mbak, aku mau tanya sesuatu." Wulan menatap dari balik helm. "Tanya apa, Dre?" "Menurut Mbak, lebih baik disakitin sama kejujuran, atau dibahagiain sama kebohongan?" Wulan tersenyum tipis. "Kejujuran, Dre. Karena bohong cuma bikin luka yang lebih dalam." Andre menarik napas panjang. "Kalau gitu, aku harus jujur. Aku tadi lihat cowok Mbak, Satria, dia sama cewek lain." Motor berhenti pelan. Wulan terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Puncak emosi. Wulan minta Andre antar ke tempat itu. Dan benar saja, di depan matanya, Satria sedang berdua dengan wanita lain. Wulan menatap tajam. Satria terkejut, tapi malah marah. "Lo ngikutin gue? Jangan drama deh, Wulan." Tangan Wulan bergetar, tapi suaranya tegas. "Terima kasih ya, kamu udah buktiin sendiri siapa kamu sebenarnya." Andre menatap dari kejauhan. Ia ingin menenangkan, tapi biarlah Wulan kuat di jalannya sendiri dulu. Pelipur lara. Malam itu, Andre mengajak Wulan berkeliling kota. Tanpa tujuan, tanpa arah. Mereka mampir ke warung kaki lima, makan nasi goreng sambil tertawa kecil. Wulan berkata, ternyata, kalau diselingkuhin, obatnya bukan nangis, tapi makan nasi goreng level pedas sama tukang ojek lucu. Andre tertawa. "Kalau gitu, saya buka jasa ojek penghibur aja kali ya." Malam itu, tawa mereka jadi obat untuk luka yang lama. Keluarga Andre. Beberapa hari kemudian, Andre mengajak Wulan mampir ke rumahnya. Rumah sederhana, tapi penuh hangat. Ada Bu Ratna, ibunya yang lembut, dan Cindy, adiknya yang cerewet tapi manis. Cindy langsung nyeletuk, "Ih, Kak Andre, ini calon kakak ipar aku ya. Cantik banget." Wulan tersipu malu. Andre hanya menggaruk kepala. "Cindy, jangan asal ngomong, malu." Bu Ratna tertawa, "Nggak apa-apa, Nak. Kalau benar jodoh, nanti Tuhan yang atur." Untuk pertama kalinya, Wulan merasa seperti punya rumah. Ada tawa, perhatian, dan cinta tanpa syarat. Cinta yang tumbuh. Selain bekerja sebagai ojek online, Andre pun sedang merintis usaha orderan kue ulang tahun dengan dibantu ibu dan adiknya. Hari demi hari berjalan, Wulan mulai sering membantu Andre bikin kue ulang tahun untuk dijual. Kadang, dapurnya berantakan, tapi tawa mereka lebih manis dari gula. "Dre, ini adonan kok kayaknya lembek deh." Andre menjawab sambil tertawa. "Itu bukan adonan,
Mbak, itu hatiku pas lihat kamu senyum. Mereka saling pandang, lalu sama-sama tertawa malu. Tanpa sadar, cinta itu tumbuh perlahan, sederhana, tapi tulus. Akhir bahagia setahun kemudian, di rumah sederhana itu, Bu Ratna dan Cindy berdiri bahagia melihat Andre dan Wulan menikah. Bukan pernikahan mewah, tapi penuh makna. Wulan menatap Andre, air mata bahagia menetes pelan. Terima kasih ya, Dre. Kamu bukan cuma nganterin aku ke kantor, tapi juga nganterin aku ke kebahagiaan yang selama ini aku cari. Andre tersenyum lembut. Dan kamu bukan cuma penumpang, Wulan, tapi alasan kenapa aku terus jalan. Kadang, cinta nggak datang dari yang punya mobil mewah, tapi dari seseorang yang rela menjemputmu meski hujan deras. Bukan dari kata manis, tapi dari tindakan kecil yang tulus. Dan bagi Wulan, Andre adalah rumah yang ia temukan di tengah perjalanan hidupnya. Tamat.